Salam Amanginang. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita berdoa di tempat kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Akadongan sahapor seaon, jumolo tahalason jala tahamuliatehon pandongan yuni debata di hita, manipat nasa minggu nasalpu, boi muse pajupang hita di minggu sadarion, ima minggu pasapulu sadahon dung trinitatis. Pinuji madebata nasay toktong mermahani hita ganupari, lumubi di nama molus, sorry mago kopit sapulusiaon hita. Nuain peta parade marohata lau marsaur doh debata. Ai ibana do haluauta alani tapuji jala tapasangap ma ibana marhite na marende hita sian buku ende nomor sia ayat sada doho tolu di ayat tolu rap jonjong mahita. Marhite-hite gowarni debata ama, dohol gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus,
Doho goar ni tondi parbadia na tumo palangit doho tanoon. Amen. Tongondo aka sahita diusung ibana, jala aka pardangolata di porsan, alani pangalasyota ibana tartulang, binahini hajatota ibana mabugang. Ape tu ibana pisak-pisang perhitian ni hasonangata, jala binahini bugangna malum hita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, amanami na di badunga gijang, mauliate marohanami tuho, ala dirhoko anakmu nasasadai tuhami, jala di paluaho hami siam gonggoman ni sibolis. Upangi do hami tuho, sairamoti hami di bagasan hatam, asa margogo hami, jupa masa hasusahan dohot hagogotan. Saise sama dosa nami dohot pangalasyon nami di hatam nabadiai. Sai perbadiai marohanami marhite-hite tondim, jala pamasuk hami tuhangoluan sogot, asa pujion nami hor disi rodi saleleng nilelengna, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende hita siang buku ende nomor 567 ayat 1-2. patik ni debata di minggu 10 sada dong Trinitatis Sadarion ima datar surat di buku 2 Musa 20 ayat sada sahatu tolu songonon madidok disih dungi diatur hon debata masude akahataon nin nama Ahudo Jahoba debatam naparwarhon ho sian tano misir sian bagas parhatu bananmu dang jadi marakup au adong debatam ima sahatna atong rap mangidu gugu mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naumbar tu patikni amin. Tapuji matuhata marende mahita sian buku ende nomor 157 ayat sada 2 di ayat 2 rap jongjong mahita. Oh
madosata nagodangi tu adopan di debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan jala amanami ujo hami do guarmu na badiai alana targogot hami marningot dosa nami. Saya marasini roha maho mida hamion, o Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma alani hami, namate jalana hehe sian namate, nama naik tuban wagijang doho mangudihon hami. Asi roham di hami, sai patok tong madihami roha hamulate on tuho. O ton di perbadia pangapul dina marsak roha. Pamalu masa luhut na bernit binahin ni dosa nami. Romaho mangingani roha nami, asa marlas ni roha hami, mangulahon lomo ni roham. Podo parhitian ni nasa asi ni roha, say unang tulak hami. Say tangihon mahami, hu ali debata, ama anak dohoton di parbadia. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata ro mahamutu au asa mangulu ton dimuna ninna Tuhan Jehovah tung sura rara dosa muna songon abit bunga dabdab botardo bahenoku songon ita nang perara songon abit hasumba gabe songon hapas do muse hasangapon madi debata na digijang. Amin. Amin. Tapuji matuhata marende ita yang buku ende nomor 220 sada ayat sada dohot tolu. Hatani debata turpuk epistel di minggu sadarion tar surat di buku 2 Musa bidu 4 ayat 10 walu sahat 20 tolu songonon didok disi dungi lao masih Musa mulak tu si Jetro si matuanai didok matu ibana ualo asma au lao asa mulak au tuha anggiku akan di Misir asa huida manang nama ngulu do pena sida dungi ni nasi Jetro matu si Musa lao maho mardame-dame. Dungi ni na Jehovah matu si Musa di Midian. Laho maho mulak tu Misir. Ay nunga mate sude halak
akan natumahi hosam. Jadi dibuan si Musa majol mana dohot akka anakna jala dipahundul nasida tu halode asa mulak tu tanu Misir ditiop si Musa tukot di debata di bagasan tanganna. Dunginin na Jehovah musetu si Musa. Ingot ma dihamulakmu tu tanu Misir patupahon luhut halongangan di jolo ni Raja Parao akan nahupasaha tu tanganmu. Alayan go ahu patakangokku marohana asa unang diluas bangsoi laho. Dungi dohononmu matu Raja Parao. Songonon do hata ni Jehovah anakku siahando Israel. Alai hatakku tuho luas ma anakku laho asa dioloi ahu. Molotung majua ho mangaloas ibana idama sai bunwokku do anak buha bajum. Ido sahatna martua do akan atu mangihon hata ni debata jalan nau pepsa. Amin. Marende hita tapuji matuhata siang buku ende nomor 185 ayat 1 doho 2 di ayat 2 rap jongjong mahita. Hatidakon maha porsiao tai songona hinatidakon di dongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai imana tinubuni si Maria nagabe-gabean si Antondi Parbadia andorang so habubuhan. Ido tu hatta na tu mau na bernit di panguman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang. Na tua tu banua toru dong ditanom na mula mangolu di ari patuluhon na manaik tu surgo la undul tu siamuni debata Jehovah amanai pargugu na sohatu dosani di sima ibana paima mula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsia di tondi Parbadia jala adong sada huria na badia huria atau panyala Kristen akan na badia dohot dia salni dosa dohot dia taina mandok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate dohot dia nguluan nasora sudah. Amin.
menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Tapi kima tikting na masa di huriata. Mari kita dengarkan warta jemaat kita pada minggu ini.
Pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-11 Dung Trinitatis. Topik minggu, ulahon ma uhum dohod hasitongan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Kedua, protokol kesehatan ibadah di gereja. Mari kita senantiasa tingkatkan kewaspadaan dengan senantiasa disiplin melaksanakan gerakan 7M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, menjaga imun tubuh tetap tinggi, makan makanan bergizi, minum air bening hangat yang cukup, serta menyerahkan diri kepada pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Ketiga, tikting naing marbagas. Tikting paduahon. Naing manjalo pasu-pasu pardongan sari peondo ima Dr. Riko Kurniawan Sipahutar, anak ni amata ka Sipahutar, tubuh ni inatai boru hasibuan, Sian Huta Jalan Duku 2 nomor 55 Perumna 1 Tangerang, ruas ni HKBP Rogate Resort Rogate. Dohod oroana Dr. Gigi Grace Nike Chandra Buru Hasibuan. Boruni Amata Yusnadi Chandra, Tubuni Inatai, Hernawati Sian Huta Taman Seriben Blok 1 27/28 Citra Raya Cikupa Tangerang. Ruasni HKBP Rogate Resort Rogate. Neng manjalo pasu-pasu pardongan saripion ma di hari Selasa 17 Agustus 2021 di HKBP Rogate Resort Rogate masuk pukul 9 WIB. Saidi Patulus Tuhata Mas Sakap Nasida. 4. Patangyangan WIK. Marilah kita sama-sama mengikuti patangyangan WIK yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 17 Agustus 2021 mulai pukul 19.30 WIB melalui aplikasi Zoom Meeting ID 4701834200 paskot 2021 dan juga melalui channel YouTube HKBP Rogate. Jemaat dapat memberikan pilihan patangyangan WIK dengan cara mentransfer langsung ke rekening HKBP Rogate Bank BNI Cabang Beringin dengan nomor yang telah tertera atas nama Gereja HKBP Resort Rogate dan atau menyerahkannya melalui sintua lingkungan masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kelima, pelantikan kepengurusan Majelis Perbendarahan AKBP Rogate. Sehubungan masih adanya beberapa hal yang masih harus diselesaikan, maka dengan ini disampaikan bahwasannya pelantikan akan dilaksanakan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Tuhan Yesus memberkati. Malam puji-pujian dana HKBP Rogate. Dalam rangka mewujudkan rencana renovasi gereja, maka akan dilaksanakan malam dan dana HKBP, maka akan dilaksanakan malam pujian dan dana HKBP Rogate dengan tajuk acara Wonder Worship Night and Fundraising of HKBP Rogate yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 Agustus 2021 mulai pukul 18 WIB yang disiarkan langsung melalui channel YouTube HKBP Rogate. Untuk itu diharapkan peran serta aktif seluruh jemaat HKBP Rogate untuk mengajak seluruh handai tolan berdonasi dengan cara mentransfer dana ke nomor rekening Bank BRI unit Perumna 1 dengan nomor rekening yang telah tertera atas nama HKBP Resort Rogate atau melalui QRIS pada saat acara berlangsung. Adapun daftar lagu yang dapat dipilih dapat dilihat melalui link yang telah tertera atau melalui QR kode di bawah ini. Selanjutnya, kelas katekisasi CD.
Bersama ini diinformasikan bahwasannya kelas katekisasi SIDI tahun 2021-2022 telah dimulai secara online setiap hari Minggu pukul 18 WIB dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting ID 471834200 passcode 2021. Bagi warga jemaat yang akan mengikuti kelas reguler dapat mendaftar sebelum akhir Agustus 2021. Tuhan Yesus memberkati. Renovasi gereja. Marilah kita bekerja sama dan sama-sama bekerja demi mewujudkan renovasi gereja yang kita cintai ini. Bagi warga jemaat yang ingin mendonasikan uangnya, dapat mentransfer ke nomor rekening panitia di bawah ini. Telah tertera di WA kita masing-masing. Dan juga dapat melalui QR code yang telah tertera. Pelean minggu dan pelean bulanan 2021. Sehubungan dengan situasi pandemi COVID-19, di mana kita masih melaksanakan ibadah dari rumah, maka dengan segala kerendahan hati, Parhalado HKBP Rogate mengimbau agar seluruh jemaat HKBP Rogate dapat memberikan peleannya dengan cara mentransfer langsung ke rekening HKBP Rogate Bank BNI Cabang Beringin dengan nomor yang telah tertera atas nama Gereja HKBP Resort Rogate dan atau menyerahkannya melalui sintua lingkungan masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan. Bagi jemaat HKBP Rogate yang berulang tahun, pendeta dan parhalado mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur. Firman Tuhan untuk direnungkan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Pada minggu ini yang berulang tahun ada 15 orang, yang berulang tahun pernikahan ada 1 keluarga. Ada 2 keluarga pernikahan yang ulang tahun pernikahan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan penulisan nama, gelar, dan tanggal. Perbaikan dapat disampaikan melalui sintua lingkungan masing-masing. Pelayanan diakonia. Marilah kita doakan anggota jemaat gereja kita yang sedang sakit. Biarlah jamahan tangan kudus Tuhan Yesus memberi kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kita yang sakit ada 18 orang. Wata keuangan minggu ke-38 tanggal 15 Agustus 2021. Silahkan lihat di warta yang telah dibagikan ke kita masing-masing di grup WA. Demikianlah warta kita pada minggu hari ini. Mari kita bersatu dalam doa, kita naikkan doa syafaat kita. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan mengucap syukur. Kami menaikkan puji-pujian dan doa kami bersama dengan jemaat-Mu, baik yang berada di gereja maupun di rumah melalui live streaming. Sembah sujud kami ya Bapa atas kasih anugerah-Mu yang selalu setia memelihara dan memberkati kehidupan kami Tuhan. Untuk itu kami menyerahkan seluruh jiwa raga kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ajar kami Tuhan mengerti dan memahami akan rancangan-Mu terhadap kami anak-anak-Mu. Rancangan-rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Engkaulah Tuhan yang dapat mengangkat kami dari keterpurukan akan beban-beban kehidupan kami. Di masa pandemi ini juga Tuhan, kami merasakan berkat-berkat-Mu atas kesembuhan jemaat-Mu yang terpapar COVID-19 dan yang belum sembuh
ataupun yang pemulihan. Beri mereka kekuatan dan semangat dalam merawat diri. Dokter dan para medis, para relawan, Tuhan lindungi mereka tidak terpapar virus COVID ini Tuhan. Juga jemaat-Mu yang sakit menahun ataupun lainnya, dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Berkatilah obat dan makanan minuman mereka untuk kesembuhan dari sakitnya. Keluarga yang merawat juga Tuhan beri kekuatan dan kesabaran, penuh kasih sayang dalam merawat keluarganya. Kami juga berdoa untuk kegiatan dan program kerja gereja Tuhan. Kiranya seturut dengan rencana-Mu dapat kami laksanakan dengan baik, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Begitu juga akan dilaksanakan malam pujian dan dana. Kiranya Tuhan memberkati acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berkati acara ini Tuhan yang kami telah persiapkan. Kiranya Tuhan Engkau memberi semangat pada kami untuk menjalankan ini. Semuanya juga Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Begitu juga dengan perizinan penyertaan-Mu yang kami rasakan Tuhan. Tinggal pengurusan di pemerintahan. Kami berharap campur tangan-Mu semua dapat berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ya Bapa. Tuhan Yesus, pada tanggal 17 nanti juga anak Huriamu, Dr. Riko Kurniawan Sipahutar dan Dr. Gigi Grace Nike Chandra Boru Hasibuan, dua keluarga yang akan bersatu Tuhan menerima pemberkatan pernikahan. Berkati mereka ya Tuhan menjadi keluarga yang takut akan Engkau, memperbesar kerajaan-Mu. Seperti perkawinan di Kana Tuhan, semuanya tercukupi baik dalam persiapan maupun pada hari pestanya nanti. Begitu juga Tuhan dengan jemaat-Mu yang dari kecil sampai orang tua. Kepadamu-lah kami berserah, menyerahkan kehidupan kami, tumbuh kembang anak-anak kami, persekolahan mereka Tuhan. Engkau urapi mereka, mampukan mereka Tuhan untuk belajar mandiri, penuh semangat, dengan metode yang sekarang dijalani Tuhan, yang sudah berubah dari kebiasaan. Beri kesabaran pada orang tua kami yang mendidik anak-anak di rumah Tuhan, yang mengajari anak-anak di rumah Tuhan. Anak-anak kami juga yang mencari pekerjaan, sediakanlah Tuhan pekerjaan untuk mereka. Lihatlah usaha mereka Tuhan yang mereka lakukan. Yang mahasiswa mampukan juga mereka belajar Tuhan mandiri, membentuk kepribadian mereka yang baik sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Begitu juga pada para orang tua kami, kuatkan mereka Tuhan dalam mencari nafkah, penuh sukacita dan rasa syukur walaupun di masa sulit ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami. Roh Kudus-Mu yang ada pada kami memampukan kami mengerti akan firman-Mu sebagai terang dalam kehidupan kami. Mampukan kami melakukan keadilan dan kebenaran dalam menjalani hidup ini. Urapilah ya Tuhan Amang Pendeta Faber Tampu Bolon dalam menyampaikan firman-Mu. Begitu juga keluarganya dalam lindungan-Mu. Begitu juga pemimpin pemerintahan kami. Atas berkat-Mu mereka dapat bekerja melayani masyarakat dengan penuh keadilan dan kebenaran. Banyak Tuhan doa permohonan kami, karena kami manusia yang lemah. Roh Kuduslah yang menyempurnakannya kepadamu Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa-dosa dan kelemahan kami Tuhan. Kehendak-Mu lah yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami mengucap syukur. Amin.
Kita bernyanyi muji Tuhan siang buku ND 700 ono pulusi ayat sada uhut tapapungu pelean tuhuriata. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti nasa hati-hati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus dihartai. Amin. Kurian itu hata ni debata nagabe ujahan barita nauli di bagasan hari mingguta sadarion ima dibuat sian buku Evangelium nasinurat ni si Yohanes bidualu mamuka maisian ayat 31 ayat 36 alai hujahahami ma marhite bahasa Indonesia. Saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada minggu hari ini kita disapa oleh firman Tuhan tentang kebenaran dan kemerdekaan. Apakah
kebenaran itu? Dan apakah kemerdekaan itu? Bahwa sesungguhnya saudara-saudara, firman Tuhan untuk minggu hari ini sangat kontekstual sekali dengan keadaan bangsa kita yang 2 hari lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus. Tetapi sebagai orang Kristen, apakah kebenaran itu? Apakah kemerdekaan itu? Saudara-saudara, inilah yang mau kita renungkan dan kita pelajari pada minggu hari ini. Oleh karena itu, kebenaran bagi kita adalah bahwa Yesus adalah yang datang dari surga, dari tempat yang kekal dan datang ke tengah-tengah dunia ini. Dan sementara apa yang ada di dunia ini tidak ada yang kekal. Danga dong nahot di portibion. Alai surgoi do nahot. Jalasianido haroron itu hatai. Jala rotu hatai itu tonga-tonga ni portibion ima laho mangalehon haluaon. Manang mangalehon kemerdekaan tuhita. Amang inang ditadongan sapur siaun. Alani ido ditaringoti di jamita minggu sadarion ima bahwa nama katai Tuhan Yesus do akan atorop jala adong do disi akasi boto surat do akaparise atau orang-orang Yahudi ketika itu. Memang pengajaran Tuhan Yesus menjadi kontroversial di tengah-tengah orang banyak bagi orang-orang Israel. Ada yang menerima Yesus dan ada yang menolak Yesus. Begitu tertariknya orang banyak itu mendengarkan pengajaran Yesus tentang kekekalan, ajaran-ajaran kebenaran, ajaran-ajaran kebaikan. Tetapi ada juga ketika itu yang tersakiti dengan ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu. Dia mai amanginang ditadongan saha porsiaon. Saha tunuaing dang dijakut bangsoi dope. Sampai sekarang bangsa Israel belum menerima Yesus itu adalah Mesias, Juru Selamat. Sampai sekarang mereka masih berada di dalam pengharapannya. Padahal sebenarnya tentang janji yang disampaikan Tuhan kepada bangsa itu telah datang. Telah ada di tengah-tengah mereka. Telah memberikan kemerdekaan, kebebasan. Alai dia. Saya tariho do jolmai. Jala songoni dora hita sinuaingon. Kemerdekaan yang sesungguhnya, kebebasan yang sesungguhnya kita anggap datang dari tengah-tengah dunia ini. Bangsa Israel masih menganggap dirinya menanti-nantikan Yesus untuk menantikan Sang Mesias itu untuk melawan penjajahan Romawi ketika itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan firman Tuhan. Firman-Nya, kalau kamu benar-benar muridku, maka kamu akan tinggal di dalam aku. Dan kalau kamu tinggal di dalam aku, maka kamu akan menjadi orang yang merdeka. Jala omma nataha porsiai dihita. Dia mai haluaon atau kemerdekaan yang kita terima adalah hanya dari Allah, bukan dari dunia ini. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah dari Allah, dan kemerdekaan itu adalah pemberian Allah. Dak silehon-lehon ni jolmai. Alai
silehon-lehon ni di batadoi. Alani ido amanginang dihitadongan sahapor siaon. Majalahi haluaoni ikon siat di batado tajalo. Alai molo makirim dohita di tonga-tonga ni portibion majalahi haluaoni. Marisuang ma aka ulauta. Marisuang ma aka natabahin di bagasan ngulutak. Amanginang dihitadongan sahapor siaon. Naik kita merdeka. Naik kita di bagasan ngulut tahun macalo haluaon. Apakah kita ingin supaya kita mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya itu? Kalau kita ingin untuk melepaskan diri atau terlepas dari penjajahan dan kita sungguh-sungguh menjadi orang yang merdeka, maka yang pertama yang harus kita perhatikan adalah apa? Supaya kita jangan selalu berada di dalam dosa. Jangan hidup di dalam dosa itu. Apa itu dosa? Dosa itu adalah pemberontakan kepada Tuhan, pelanggaran akan hukumnya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia adalah sungguh-sungguh merdeka, tapi dia masih melanggar hukum Tuhan, masih memberontak kepada ketetapan Tuhan, berarti dia itu belumlah orang-orang yang merdeka. Kalau kitab Yesaya mengatakan apa? Bukannya tangan Tuhan tidak panjang untuk menolong kita, tetapi oleh karena dosa-dosamu lah maka engkau tidak mendapatkan keselamatan. Dada nahurang gajang tangan ni Jehovah laho paluaho kamu alai alani perdosaumu nado ubain na terhukuman bohi ni debata sian ngulumuna. Jadi saudara-saudara, doa kita, permohonan kita sebenarnya Tuhan tahu. Tuhan lihat pergumulan kita. Bagaimana kita beribadah selama ini di rumah Tuhan, dan saat ini kita pun menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan itu tahu. Tetapi Nabi Yesaya mengatakan apa? Oleh karena dosa-dosa kita inilah maka sinar kemuliaan Tuhan jauh daripada kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih, marilah kita terbebas dari dosa itu, pemberontakan daripada Tuhan. Marilah kita melakukan perintah-perintahnya supaya kita diberkati, supaya ibadah kita, supaya program kegiatan kita di dalam kehidupan kita, rencana kegiatan kita Tuhan kabulkan dan Tuhan dengarkan, sehingga kita dapat melakukannya dengan baik. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang kedua yang harus kita perhatikan adalah apa? Supaya kita jangan hidup di dalam daging itu. Maksudnya apa? Maksudnya walaupun kita selagi di dunia ini, hendaklah kita juga memperhatikan hal-hal rohani itu, melihat ke depan tentang yang kekal itu. Yesus yang berasal dari surga. Marilah kita lihat itu. Bahwa yang sesungguhnya apa yang ada di dunia ini akan kita tinggalkan. Yang bersifat daging itu akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kekal. Tetapi yang kekal itu adalah apa? Yang berasal dari surga. Dan Yesus itu adalah yang kekal. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, kita jangan menganggap
bahwa apa yang kita miliki, kejayaan kita yang kita peroleh, atau harta kekayaan, jangan kiranya menjadi Tuhan bagi kita. Tetapi biarlah Tuhan kita Yesus, dialah Tuhan bagi kita. Allah yang kekal, Allah menjadi manusia. Kalau kita melepaskan diri kita dari kedagingan itu, maka tidak ada lagi perkataan seperti yang dibangga-banggakan oleh bangsa itu mengatakan, kami ini adalah keturunan Abraham. Coba kita ingat, saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun, dia menyerukan pertobatan itu, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, katanya. Kami tidak perlu bertobat, kami ini keturunan Abraham. Lalu Yohanes Pembaptis mengatakan, hai kamu keturunan ular beludak, jangan kamu anggap kalau kamu itu keturunan Abraham, maka engkau terlepas dari hukuman. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita banggakan di dalam dunia ini tidaklah menjadi penentu untuk menghantar kita kepada kekekalan itu. Tidak. Apa yang kita banggakan bukanlah menjadi penentu menghantar kita kepada kekekalan, kesuksesan, kemayoritasan kita, kemenonjolan kita, kehebatan, bukanlah sebagai penentu. Tetapi apa? Yesus mengatakan, kalau kamu menjadi muridku, maka kamu akan melakukan perintahku. Dan kalau kamu melakukan perintahku, maka kamu sungguh-sungguh merdeka. Saudara-saudara, bisa aja yang kita banggakan selama ini, yang kita anggap begitu hebat dari diri kita selama ini, tapi itu bisa menjadi batu sandungan bagi kita. Bisa menjadi batu sandungan. Coba kita lihat yang dikatakan Yohanes itu. Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus itu sendiri. Mereka mengaku kepada Yesus, kami ini adalah keturunan Abraham. Nenek moyang kami orang percaya. Kami sudah diselamatkan. Kami umat Tuhan. Tapi apa yang dikatakan maksud daripada perkataan Yesus itu? Belum tentu. Belum tentu. Kita juga harus waspada dalam kehidupan kita ini. Kami di tengah-tengah persekutuan yang paling banyak, suara terbanyak. Kamilah sebagai penentu, belum tentu. Saudara-saudara, coba kita lihat makna daripada garam dan terang. Justru Yesus menjadi garam dan terang dunia, dan kita terpanggil menjadi garam dan terang dunia karena memang karena dunia ini lebih banyak melakukan kejahatan. Tetapi garam itu sedikit, kalau dilumuri, dijatuhkan ke sayur, maka akan ada rasanya untuk makan sayur misalnya, makanan. Jadi enggak lebih banyak misalnya garam daripada sayur, enggak, hanya sedikit. Jadi yang banyak itu bukanlah menjadi penentu. Bisa aja menjadi batu sandungan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan kita menjadi bangga dengan status nenek moyang kita. Kita dari keturunan mana? Jangan bangga bahwa kita
sebagai orang yang paling mayoritas dalam suatu persekutuan, tapi kita tidak mampu menunjukkan yang terbaik. Jangan. Dan ini yang diingatkan oleh Tuhan Yesus. Dan Yesus sering marah kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, para Yahudi, karena memang di dalam hati mereka penuh dengan kejahatan. Karena memang di dalam hati dan pikiran mereka, kapan saatnya untuk menangkap Yesus, menyalibkan Yesus dan membunuh Dia. Itulah kejahatan itu yang ada di dalam hati dan pikiran mereka. Mereka masih dijajah oleh niat-niat jahat dalam dirinya. Makanya Yesus menghardik mereka. Kamu mengatakan bahwa kamu orang percaya, umat Allah, keturunan Abraham, tapi niatmu penuh dengan kejahatan, mau membunuh aku. Itu yang dikatakan Yesus, saudara-saudara. Oleh karena itu, dalam memperingati hari kemerdekaan bangsa kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah kita tanamkan kepada diri kita bahwa kita ini adalah orang yang sungguh-sungguh merdeka. Jangan memiliki mental budak. Jangan memiliki mental seorang budak di dalam kehidupan kita. Tapi apa? Jadilah orang yang merdeka. Orang yang merdeka adalah apa? Melawan penjajahan, melawan penindasan, bahkan dimulai dari dirinya bahwa dia itu bukanlah sebagai budak daripada dosa, bukan hamba daripada dunia ini, tetapi kita ini adalah hamba Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika kita mengatakan merdeka, tapi katakan dalam hatimu, saya bukan lagi budak daripada dosa, tapi saya adalah orang yang sudah dimerdekakan. Saudara-saudara, cintailah kemerdekaan itu, karena kemerdekaan itu adalah pemberian Allah. Yang kedua, saudara-saudara, isilah kemerdekaan itu dengan memberikan pembebasan bagi mereka yang lemah, dan pastikan dirimu bukan sebagai penindas atau penjajah. Dan jika engkau sudah menjadi orang yang merdeka, buanglah dari dirimu itu sikap rasisme, menjelek-jelekkan suatu suku, menjelek-jelekkan suatu bangsa, yang menganggap bahwa margamu, sukumu yang paling benar, dan suku orang lain itu tidak benar. Buanglah itu. Karena ketika kita masih menjelek-jelekkan orang lain, masih menilai orang lain yang paling jelek dari kita, padahal sesungguhnya kitalah yang paling jelek, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu, kayu di depan matamu, di depan mata saudaramu kamu bisa lihat, tapi balok di matamu kamu tidak bisa lihat. Tetapi karena dosa itu sendiri, engkau menganggap remeh kepada orang lain, engkau menghina orang lain, sehingga engkau menilai orang lain itu yang jelek daripada engkau. Saudara-saudara, perjuangan suku kulit hitam menjadi inspirasi sampai sekarang. Mereka melawan rasisme. Mereka percaya bahwa mereka diciptakan Tuhan bukan sebagai budak, tetapi mereka diciptakan Tuhan sebagai makhluk, sebagai manusia yang punya kelebihan masing-masing. Kiranya juga perjuangan-perjuangan kita melawan rasisme, melawan penindasan, melawan penjajahan, terinspirasi bagi kita semuanya.
Saudara-saudara, walaupun kita di tengah pandemi COVID-19 ini, jangan surut semangatmu sebagai orang yang merdeka. Tapi kiranya kita memiliki semangat yang berkobar-kobar untuk mengisi kemerdekaan itu melawan penjajah. Supaya kita, bangsa Indonesia, memperoleh kesejahteraan dan kita bisa berdampingan dengan bangsa-bangsa yang lain. Jangan mau menjadi orang yang miskin. Jangan mau menjadi orang yang bodoh. Jangan mau menjadi orang yang ditindas. Tapi isilah kemerdekaan itu dengan keberanian, semangat yang berkobar-kobar. Saudara-saudara yang terkasih, saya pernah mendengar cerita tentang bagaimana dulu pembebasan orang kulit hitam. Tapi konon katanya di media pernah diberitakan bahwa ternyata masih banyak orang kulit hitam ketika itu, ketika dikumandangkan bahwa tidak ada lagi rasisme, kulit putih dan kulit hitam memiliki persamaan hak. Tapi ketika itu katanya diberitakan banyak orang-orang kulit hitam yang tidak bersedia untuk menjadi orang yang merdeka. Ketika mereka keluar dari rumah tuannya, mereka disuruh pulang ke kampung halamannya, tapi mereka para pembantu yang bekerja di rumah orang kulit putih tidak mau pulang. Kenapa? Karena mereka gak punya rumah lagi. Karena mereka telah dicekik, dikungkung oleh perbudakan itu. Mereka tidak mampu untuk mandiri. Mereka bergantung kepada tuannya. Saudara-saudara, coba dulu kita renungkan dalam hidup kita saat ini. Apakah kita orang yang merdeka? Apakah kita sungguh-sungguh merdeka? Coba kita renungkan dulu gereja kita yang saat ini, yang memang kenyataannya, ya Bapak Ibu, sudah layak untuk direnovasi. Atapnya yang bocor, kalau datang hujan seperti kemarin kita mengadakan pertanggiangan yang seharusnya petugas ke gereja, tapi karena lampu mati, mungkin karena ada air kena ke kabel, maka lampu mati. Dan itulah kondisinya. Catnya juga sudah lapuk. Anak-anak sekolah minggu kita memang harus dikejar-kejar waktu, sehingga para guru-guru sekolah minggu untuk menyampaikan firman kepada anak-anak sekolah minggu, mereka harus menyesuaikan dengan waktu. Yang saya maksud, saudara-saudara, apakah kita saat ini masih berada dikungkung oleh cara berpikir kita dengan kondisi masa lalu? Yang saat ini sudah ada peluang bagi kita untuk merenovasi. Kita menjalin komunikasi dengan masyarakat, menjalin kerjasama antar umat beragama, pemerintah saat ini. Tapi apakah kita masih dikungkung dengan kondisi yang dulu? Masih dengan trauma? Coba saudara-saudara, kita berkaca dulu kepada kita. Atau jangan-jangan kita masih dikungkung oleh dosa kita, keinginan daging kita, sehingga kita belum sepenuhnya memberdayakan apa yang kita miliki sendiri, menyumbangkan apa yang kita miliki. Bagaimana supaya gereja kita ini benar layak sebagai tempat rumah ibadah bagi kita. Saudara-saudara, firman Tuhan pada minggu hari ini mengingatkan kita adalah orang-orang yang merdeka. Dan 17 Agustus adalah memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia.
Kita semua sama di hadapan pemerintah. Tidak ada beda. Bahwa sesungguhnya melawan penjajah itu bukan hanya nenek moyang mereka, tapi juga nenek moyang kita. Orang tua kita yang masih hidup mungkin masih ada. Mereka juga turut melawan penjajah. Dan kita semua terpanggil mengisi kemerdekaan itu. Marilah saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita yakinkan diri kita bahwa kita adalah orang yang merdeka, bukan bermental budak, bukan bermental penjajah, tetapi kita adalah orang-orang beriman yang turut mengisi kemerdekaan itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyapa kami di dalam firman-Mu, bahwa apabila kami tinggal di dalam Yesus, maka kami akan menjadi murid Yesus, dan kami akan menjadi orang yang sungguh-sungguh merdeka. Karena Yesus adalah Tuhan kami yang datang dari surga ke tengah-tengah dunia ini untuk memberikan keselamatan kepada kami. Dan kami percaya bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya itu adalah datang dari surga, pemberian daripada Allah, bukan pemberian daripada dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami mengisi kemerdekaan itu bukan sebagai budak, tetapi mengisi kemerdekaan itu dengan anugerah kasih Tuhan yang berasal dari surga itu. Ya Tuhan, pakailah kami sebagai umat-Mu, orang-orang Kristen, jemaat-Mu HKBP. Kami turut terpanggil untuk mengisi kemerdekaan itu di tengah-tengah bangsa kami. Berbagai talenta, potensi dan kemampuan biarlah boleh ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia untuk dapat berdampingan berhadapan dengan bangsa-bangsa lain. Kami bukanlah bangsa Indonesia yang terbelakang, bangsa Indonesia yang bodoh, bangsa Indonesia yang barbar. Tapi kami adalah bangsa Indonesia yang dikasihi Tuhan, yang turut memberitakan sukacita, memberikan kesejahteraan di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, berkatilah pemerintah kami, berkatilah masyarakatnya juga, berikanlah kesembuhan kepada yang sakit, berikanlah hikmat kepada para pemimpin-pemimpin kami, dan berikanlah hati yang taat kepada rakyatnya, agar kami bersatu menghadapi tantangan zaman saat ini, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Kiranya persatuan dan kesatuan kami bisa mengisi kemerdekaan itu. Dan secara khusus kami berdoa, gereja-Mu HKBP Rogate yang berkeinginan untuk merenovasi gereja-Mu Tuhan. Sebenarnya bagi-Mu keinginan kami ini tidak seberapa. Oleh karena itu, biarlah kami hanya mengandalkan Engkau. Dan kami percaya tangan-tangan orang jahat Tuhan jauhkan itu, tetapi tangan-tangan orang yang baik, tangan-tangan yang maha pengasih, Tuhan limpahkan berkat kepada mereka. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami ini yang kami sampaikan melalui nama anak-Mu Yesus Sang Juru Selamat kami. Kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin.
Bapak Ibu amanginang di hita saluhuna adorakso tapahujung kebaktian tahun jumulo hita marede siapuke de nomor 763 jala tapasaha ma piliata. Molo Yesus dengan milas roh, Yesus panguro pemlas roh, utabor seani duhus di rohami, mardongaton Yesus las roha, las roha, las roha. Mardongaton Yesus las rohan Marsinondong madiho bintang pakirimoni Mardongaton Yesus las rohan Yesus dongani las rohan Jaga onaton dimi las rohan Las rohan Mardongaton Yesus las rohan Marsinondang madiho bintang pakirimoni Mardongaton Yesus las rohan. Amanginang hita saluhuna na di bagas joron sungoni nang na di bagas nabe tapi hutihu mamuse acara naung tatiuk be nunga marsaur hita dohok de bata juala nunga dipakulungi ibana hita marhite Yesus Kristus nama dok mulumian hamu di bagasan hataku sitong mahamu sisiaku mau liate ma di Tuhan Yesus Kristus namarar nguluku gabe sisianna ibana do debata na paluahon ahu nunga di palua anaki hamu gabi malua si tutu mahamu ninna Tuhan Yesus atong tahanguluho ma nasa nadinggan taalo nasa najati ay nunga malua si tutu hita sian perhatubanon ni dosa Lasro Tangiang mahita tapasaha mapiliata tuhadupan ni di bata. Ale di bata aman namin na di banwa gijang odo haroroan ni saluhut sileo-leo na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami ma siyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhas yang hami pilihanon pati bulon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asa lam hutadahami godang ni si lehon-lehon mi tuhami asa lam gir-gir ami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin nasa nani lehon mi Sadohot guguki Rodi saluhut hartaku Upasahat itu
di Banua Gijang, saya pinarbadia makuarmu, saya Roma harajaonmu, saya saut melomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, saya sama dosa nami, songon panisa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ayo dana puna araja dahot haguku rodi hasangaku Mahita majalo pasu-pasu siatu hatai. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama bugina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bugina tuho jala di pasaur hon ma damena tutodim. Amin. Shalom, horas, selamat hari Minggu madihita saluhuna. Asa unang lupa hita amanginang anon botari ima acara di Naposo Bulungta malam puji-pujian do penggalangan dana yang disebut dengan Wonder. Asa tadukung ma jala parsido mahita menupahi ulau ni. Mau lihat ya mah.